Yo gadgeters, saatnya Battle of the Ultras. Samsung Galaxy S24 Ultra dan Oppo Find X7 Ultra. Akhirnya men, kita ada waktu lagi ngerjain last cam standing. Maklum lah, dari kemarin tuh banyak banget smartphone rilisan yang harus kita kerjain sebelum lebaran. Jadi kita fokus dulu di situ. Nah, sambilan juga kita nungguin software update untuk handphone-handphone yang bakal kita battlein. Jadi betul-betul mateng baru kita battlein. S24 Ultra, Find X7 Ultra. Let's go. Sebelum mulai, gue mau info ya, segala penjelasan tentang series Last Cam Standing ini ada di video episode pertama. Intinya, ada kamera flagship, kita fight. Yang menang stay untuk battle berikutnya, yang kalah out. Pemenangnya ada dua, yang pertama yang terlama berada di Last Cam Standing, dan yang kedua yang masih juara di akhir tahun. Untuk mempersingkat dan fokus pembahasannya juga, spek kamera akan ditaruh di deskripsi ya guys. Lalu, namanya urusan kamera itu subjektif ya. Kami akan memberikan kesimpulan berdasarkan selera kami, tanpa melupakan kalian yang punya selera berbeda. In the end, ini bukan soal menang kalah secara absolut. Last Cam Standing ini untuk mencari smartphone kamera mana yang kami personally akan terus pakai sebagai daily driver untuk urusan kamera. Ready? Let's go! Supaya mempermudah, gue hanya akan sebut nama brand ya guys dalam pembahasan, dan secara struktur video ini gue juga mau bereksperimen sedikit dengan kasih judgement gue di awal, baru diikuti alasannya. Kita mulai dari soal fotografi. Seperti biasa, objek utama yang akan kita pakai adalah manusia. Lebih mudah ngejudge-nya dan lebih sulit buat kamera smartphone untuk dapetin skin tone yang bener. Tapi sebagai baseline nih gue kasih juga lihat beberapa shot non orang. Susah kan ya ngejudge-nya yang mana yang bagus coba. Paling yang bisa gue kasih tahu di sini adalah Oppo punya titik fokus yang lebih sempit alias shallow depth of field karena menggunakan sensor 1 inch dengan bukaan yang besar. Natural bokeh ini bisa menjadi sesuatu yang baik, bisa juga tidak. Anyway, yuk kita langsung aja ke menu utama. Objek orang. Finding pertama gue, warna di Oppo Find X7 Ultra arahnya eye pleasing, Galaxy S24 Ultra natural. Karakter keduanya konsisten hampir di semua kondisi, hampir di semua lensa. Pada mode auto, Oppo tuh arahnya ke eye pleasing dengan saturasi yang ideal, serta color temperature yang cenderung warm. Sementara Samsung itu berbeda dengan S23 Ultra tahun lalu. Di S24 Ultra arahnya malah jadi natural, which gue tahu sebetulnya banyak dikomplain sama orang yang expect Samsung itu gonjreng warnanya, dan color temperature-nya cenderung lebih cool. Namun di Oppo ada opsi untuk mengubah karakter warna menjadi sangat natural dengan master mode-nya. Tapi pada video battle ini kita bakal stick dengan mode autonya aja ya guys. Oh ya, keduanya lulus kopi susu tes. Walau kali ini model kita nggak exactly susu-susu amat ya. Kulitnya ikut bapaknya guys. Yang penting skin tone-nya tuh bener di keduanya. Namun memang paling akurat di master mode-nya Oppo. Soal warna ini konsisten banget, mau di good light, indoor lighting, lensa tele, tema utama warnanya selaras. Soal ini gue pribadi prefer natural, Satish prefer eye pleasing. Kalau kalian gimana? Tim natural atau tim eye pleasing? Komen di bawah ya gengs. Finding kedua gue, walau kalah, Galaxy S24 Ultra masih bisa kasih perlawanan dengan main kameranya di kondisi lighting yang berlimpah. Bisa ngelawan bukan artinya menang lo ya. Gini, main kamera Find X7 Ultra in general hasilnya punya karakter detail yang luar biasa. Hasil sensor 1 inch LYT900 dari Sony. S24 Ultra juga detail sih, cuma itu karena lebih mengandalkan post processing dan binning dari sensor yang mengandalkan megapiksel besar. Hasilnya tuh lebih berasa efek sharpeningnya. Buat purist kayak gue prefer detail natural di Find X7 Ultra. Sementara di Samsung kayak di sharpening banget gitu loh di berbagai kondisi. Kenapa gue bilang tadi masih bisa kasih perlawanan? Ya wajar lah, S24 Ultra itu kan flagship ya. Tetap kalau nggak dicari-cari dengan pixel peeping, orang nggak akan bisa melihat perbedaan yang signifikan. Cuma keduanya nggak sempurna juga. Contoh, di backlight Samsung suka nggak mampu menghandle extreme backlight kayak begini. Highlightsnya udah keklip. Terus juga sering juga jadi ada white fringe di pinggir-pinggir objek. Sementara di Oppo, walau in general dynamic range lebih baik, seringkali malah jadi ada blue cast di main objek kalau extreme backlight gitu. Lihat ya, warna-warna biru yang bleber ke bagian shadows. Di Oppo juga masih suka ada overexposure ketika lighting yang keras, which easily fix dengan nurunin exposure sedikit. Sementara di Samsung, kalau objek gerak-gerak lebih sering fail dibandingkan Oppo untuk nge-freeze actionnya.
Dengan masing-masing problemnya, gue masih megang X7 Ultra di main camera lighting berlimpah. Di luar kategori main camera good light, Oppo generally superior dibandingkan Samsung, kecuali di beberapa kategori. Lighting mulai remang-remang, apalagi gelap, Oppo tuh lebih tajam dan clean dari noise hasilnya. Samsung antara noisy atau detailnya udah kurang, tergantung kondisi cahaya dan apakah auto night mode ke trigger atau enggak. Satu lagi problem dengan night mode-nya, itu sering fail, karena lama banget shutternya dan resiko goyang. Belum lagi problem klasik overprocessing night mode yang belum diimprove sejak beberapa generasi lalu. Finding keempat. Overall, lensa tele di Oppo Find X7 Ultra lebih baik. Soal lensa lainnya, keduanya punya approach yang sama ya dengan menyediakan ultrawide dan dua lensa tele yang masing-masing punya magnifikasi yang mirip-mirip. 3x dan 6x di Oppo, 3x dan 5x di Samsung. Yang membedakan adalah kualitas sensornya terutama di 3x. 3x di Samsung udah ketinggalan banget. Sensornya yang termasuk kecil, ukurannya 1/4 inch, in general menghasilkan foto yang lebih noisy dan kalah detail dari Oppo yang pakai IMX890 1/1,56 inch. Bahkan di kondisi good lighting sekalipun. Walaupun gue nggak compare dengan HP lain di hari ini selain dengan X7 Ultra, gue tuh ada experience ketika diversusin dengan HP lain yang telenya pakai sensor OV64B misalnya kayak iQOO 12, itu S24 Ultra bisa kalah. Perlu di note, ini ketika di Pixel Pip ya, full size nggak segitu ketara. Yang ketara banget adalah kalau pencahayaan mulai turun, noise-nya naik, sharpening makin berasa. By the way, ini sekalian gue cobain portrait mode. Dua-duanya separasi sama-sama bagus. Yang gue suka dari Oppo, anak-anak rambut tuh nggak langsung rata dipotong dan cukup rapih. Makin gelap, night mode ke trigger, detail Samsung udah semakin kalah. Yang perlu di note juga kalau objeknya masih jaraknya dekat, inferioritas Samsung tuh nggak sejelas itu. Satu lagi kekurangan sensor kecil di tele 3x Samsung adalah ketika disuruh hybrid zoom, let's say 4 kali gitu misalnya. Aduh, udah sulit ya, apalagi di kondisi cahaya yang tidak ideal seperti ini. Detailnya dipaksakan, over sharpening di mana-mana. Sedangkan di Oppo itu masih bisa banget diajak hybrid zoom. Nah, 5 kali telenya Samsung itu levelnya sangat mirip dengan 6 kali di Oppo. Secara ukuran sensor malah lebih gede di Samsung sebetulnya. 1/1,56 inch. Di Oppo tuh 1/2,51 inch. Hasilnya sih masih sedikit bagusan Oppo ya, karena processing yang lebih advance, lebih clean, lebih detail, tapi perbedaannya itu sama sekali tidak signifikan. Bahkan di kondisi indoor lighting pun malah semakin mirip-mirip aja perbedaannya. Low light gimana? Terlalu tipis buat dijudge, tapi memang di Samsung lebih sering fail aja ya ngambil dalam kondisi gelap. Butuh beberapa kali jepret untuk dapat hasil yang bagus. Sama kayak sebelumnya di 3x yang punya sensor lebih gede tuh di sini punya advantage ketika harus hybrid zoom. 10 kali zoom di Samsung hasilnya lebih natural walau ada sedikit noise. Di Oppo itu udah ada bloom gitu, efek samping dari noise reduction. So, soal tele, walaupun lensa tele secondary-nya bisa dibilang imbang, di 3x-nya Oppo jauh di depan. Findings kelima, Oppo sedikit unggul soal kamera ultrawide. Keduanya sama-sama oke ya, perbedaan cuma approach scene by scene aja. Kayak di sini, Oppo mencoba terlihat tajam dengan meningkatkan kontras, sementara Samsung malah nge-boost sharpening-nya. Nah, di backlight lah yang Oppo sedikit lebih baik karena lebih clean dari noise, dynamic range-nya lebih bagus dan warna nggak nge-wash out. Kondisi gelap gimana? Well, mirip-mirip aja, nggak ada yang wah. Samsung jejak sharpeningnya kelihatan banget, Oppo detailnya udah berkurang, tapi lebih bersih. So, Oppo ada sedikit banget edge di kamera ultrawide. Findings terakhir gue soal foto, selfie di Oppo itu superior. Di good lighting, Oppo selfie-nya tuh clean banget ya dari noise tajam pula tanpa over sharpening. Di Samsung udah berasa noisy, sharpeningnya over pula. Jadi, in general fotonya berasa kotor. Di portrait mode masih berasa demikian juga, lihat deh. Pori-pori gue di Oppo kelihatan detailnya tanpa harus menjadi setajam silet. By the way, separasi sih cakep ya di kedua smartphone ini. Di gelap juga bagusan Oppo. Di Samsung tuh susah banget fokus dan sering fail hasil fotonya. Paling tajam sebenarnya kalau di auto, cuma ya jadinya noisy banget. Alright, bagian analisa foto selesai. Yuk kita cek videonya seperti apa. Galaxy S24 Ultra fiturnya memang built for video. Sebelum ngomongin hasil video, gue harus note satu hal dulu secara penggunaan. Samsung lebih built for video content creation daripada Oppo. Di Samsung ada Pro Video, di mana kita bisa atur-atur parameter seperti ISO, shutter speed, sampai mic mana yang mau kita gunakan. Di Oppo ada manual videonya, cuma harus ke movie mode dulu dan itu otomatis merubah rasio video menjadi 21:9, tidak bisa 16:9. Ada juga dual recording di Samsung yang bisa kita pilih, lensanya mau kamera depan plus belakang, atau mau dua-duanya
dua-duanya belakang pun bisa. Terus bisa di-record bareng, namun filenya bisa tuh kita pilih supaya ke-save terpisah jadi 2 file. Di Oppo, 2 recordingnya nggak bisa diatur-atur, bener-bener selfie dan main camera. Jadi satu video pula hasilnya, picture in picture gitu, atau split screen. Lalu portrait video di Samsung tuh bisa 4K 30fps, sementara di Oppo cuma 1080p 30fps. Gitu ya. So, feature video Samsung tuh goks banget. Kita masuk ke hasil. Ini yang buat gue mengejutkan. Oppo yang dari dulu secara hasil video biasa-biasa aja atau nggak jarang malah jelek, di flagship terbarunya ini malah bisa lebih bagus dari S24 Ultra, setidaknya di main kameranya dalam kondisi pencahayaan yang bagus. Pertama, lihat stabilisasinya. Gue ini jalan mundur ya, so pastinya lebih nggak terkontrol langkah kaki gue, dan memang sudah seharusnya goyang-goyang di video. Tapi di Oppo tuh lebih smooth cuy stabilisasinya daripada di Samsung. Samsung cukup stabil tapi masih berasa ada hentakan-hentakan kaki. Pas panning juga surprisingly di Find X7 Ultra itu gak ada drop frame. Sementara di S24 Ultra at least sekali tuh gue bisa notice ada tuh. Kalau secara image quality gue nggak melihat ada perbedaan yang signifikan dari sharpness dan dynamic range. Paling Oppo aja ya secara exposure memilih lebih bright daripada Samsung. Samsung juga sedikit lebih kontras terutama di area shadow-nya. Nah, video malam Samsung justru sedikit lebih baik. Nah, kalau di low light video 4K 30fps nih artinya ya, in general Samsung lebih bagus secara warna dan jitter yang minim. Cuma memang udah beberapa kali gue alamin juga secara fokus kalau udah gelap tuh suka miss. Oppo sepanjang gue tes tuh tetap fokus, tapi ya gitu ghostingnya atau gambar bebayang ketika panning tuh berasa banget dan jitternya juga ada. Kalau objeknya rada jauh sih sebenarnya problem fokus di Samsung nggak ada ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya low light video balik lagi masih menjadi advantage buat Samsung. Soal fleksibilitas video, Samsung masih di atas. Untuk transisi perpindahan lensa sambil nge-record, well menurut gue 11-12 aja. Keduanya udah bagus tapi memang tidak terlalu konsisten tiap kali pindah transisinya smooth. Kadang bisa lebih baik di Samsung, kadang bisa Oppo yang lebih smooth. Perlu di note, Oppo tuh transisi efeknya tuh lebih cepat supaya kayak masking transisinya gitu. Oh ya, S24 Ultra bisa pindah ke kamera depan juga loh guys ketika recording. Nah buat yang nanya, mana nih bang yang cocok buat konser? Wah kalau soal itu S24 Ultra masih lebih baik. Di 10x hybrid zoom, image quality-nya tuh lebih baik. Lalu stabilisasi ketika kita tracking objek pun lebih mudah. Di Oppo tuh rada lari-lari dan lebih susah aimingnya. Samsung di kondisi gelap begini pun masih usable banget zoomnya. Oppo udah berasa banget ghostingnya. Kayak bebayang gitulah gedung-gedungnya. Nyobain perekaman kamera depan Oppo Find X7 Ultra. Bisa merekam up to 4K 60fps. Kalau yang ini nyobain perekaman kamera depan Samsung Galaxy S24 Ultra. Bisa merekam up to 4K 60fps juga. Wah kalau soal audio recording lebih clean di S24 Ultra lah ya, lumayan jauh. Suara satis tuh lebih stand out relatif ke background noise. Selfie video Samsung masih di atas. Kalau video selfie 4K 60fps secara image quality sih sebenarnya 11-12 aja. Yang lebih baik di Samsung adalah stabilisasinya dan in general lebih jitter free. Alright, itu adalah analisa gue soal video. So, siapa yang bertahan di last cam standing kali ini? Oke, Samsung Galaxy S24 Ultra versus Oppo Find X7 Ultra. Kamera battle ya. Dari pengalaman kita, ini yang menang adalah Oppo Find X7 Ultra. Jadi Find X7 Ultra itu mendominasi banget di sektor fotografi. Dan di videografinya dia masih ada menangnya. Surprisingly. Ya, tapi tetap ya, kalau preferensi kalian adalah video, Samsung punya keunggulan di situ. Dan harapan gue yang soal misfocus tadi bisa di-fix dengan software update. Dan jangan lupa Ben, soal harga, Find X7 Ultra itu jauh lebih murah daripada S24 Ultra. Dia kan di China itu sekitar 13 jutaan. Taruhlah dia launch di global, prediksi gua harganya 3 juta lebih mahal. Taruhlah 16 jutaan, ya kan? Dan kalau kalian beli di Gondrai Store sekarang, itu masih dia jual tuh 18 juta udah pakai pajak. Jangan lupa linknya ada di bawah ya kalau kalian tertarik Find X7 Ultra ya. 18 juta non resmi aja, itu 4 juta masih lebih murah daripada S24 Ultra, iya kan? Itu harganya jauh banget. Jadi udah harganya jauh lebih murah, dia masih bisa menang di banyak sekali kategori.
Jadi last cam standing kali ini, men, masih bertahan terus ya dia ya. Mungkin nextnya kita akan lawanin sama King yang satu ini. Apakah dia masih bisa bertahan? Ditunggu aja di last cam standing berikutnya. Alright, kira aja video dari kami berdua kali ini. Gua Alesa. Gue Sate, and this is gitu Ji. Tunggu dan kami yang berikutnya. Bye guys.